Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmawati, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Terapan Kebidanan, dengan nomor NIDN 0225059401. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Kadar Bangsa Palembang, di Fakultas Kebidanan Keperawatan, di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa program studi sarjana kebidanan semester 4 dengan kode mata kuliah 02253122 dengan jumlah bobot SKS 5 SKS, 3 SKS teori dan 2 SKS praktik lab yang diselenggarakan tatap muka sebanyak 16 kali, di mana ada 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Deskripsi pada mata kuliah ini, kebidanan pada kehamilan adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan kebidanan kepada perempuan selama masa kehamilan secara komprehensif, holistik, berkesinambungan atau continuity of care, dan berbasis bukti evidence-based practice. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau disebut dengan CPL meliputi yang pertama CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 5 yang semua sudah tertuang di dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Kemudian capaian mata kuliah yang diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar dan perubahan fisiologis dalam kehamilan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan dan screening pada pelayanan antenatal sesuai dengan standar pelayanan antenatal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan ibu hamil secara psikis, psikologis, sosial budaya, dan spiritual. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan manajemen asuhan kebidanan kehamilan secara komprehensif. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan patient safety dan pencegahan infeksi dalam pelayanan antenatal care. Dalam pembelajaran asuhan kebidanan pada kehamilan ini, saya menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Delivery, saya membagikan RPS kepada mahasiswa, kemudian memberikan materi secara tatap muka, kemudian menggunakan konsep nyata untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep teori dan praktik kebidanan di kelas secara aktif, dengan melakukan demonstrasi pemeriksaan kehamilan yang diikuti oleh mahasiswa, diskusi tanya jawab tentang materi yang telah dan akan disampaikan oleh dosen. Selain itu, dosen juga memberikan tugas secara mandiri atau kelompok. Yang kedua, interaction. Saya menggunakan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Kemudian, asesmen. Saya melakukan penilaian kepada mahasiswa secara formatif, tugas mandiri atau kelompok, dan secara objektif. Adapun sistem penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, kehadiran yakni sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Maka bobot total pada keseluruhan yakni 100%. Model pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama, student center learning, kemudian test based learning, demonstrasi dengan metode ceramah interaktif, kuis, diskusi kelompok, praktikum, dan tugas mandiri atau kelompok. Referensi yang saya gunakan, saya menggunakan beberapa referensi seperti buku ajar, seperti buku karya saya sendiri, buku ajar lainnya, modul praktikum, dan beberapa hasil publikasi karya ilmiah. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran saya yang saya lakukan kepada mahasiswa sarjana kebidanan semester 4 di pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga kalian semua sehat terus sampai pertemuan berikutnya.
Baik, untuk hari ini seperti biasa Ibu mengajar kalian ya. Oke, hari ini kita akan memulai dengan berdoa dulu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita berdoa dulu agar proses yang kita jalani hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin Lutfi, ketua kelas, silahkan ya memimpin. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan pagi ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Lutfi. Setelah itu kita absen dulu. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada ya? Kayaknya ada ya itu. Oh ya, tapi tetap Ibu absen ya, karena sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, absen merupakan salah satu penilaian Ibu ya. Jadi Ibu absen dulu ya. Rizky Amalia. Oke, jadi yang nggak hadir tadi satu ya, Yuni, sakit deh ya. Itu ada surat sakitnya? Ya, nanti tolong dikasihkan ke Ibu ya, karena itu penting ya. Jadi kalian kalau nggak hadir itu Ibu harus tahu kenapa, atau sakit atau kenapa. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Oke, jadi hari ini Ibu akan membahas materi tentang komponen dalam antenatal care. Oke, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Tanda pasti dan ya benar. Oke, tanda pasti kehamilan. Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Baik Bu, tanda pasti kehamilan dapat ditentukan melalui yang pertama gerakan janin dalam rahim. Ya. Yang kedua teraba gerakan janin dan teraba bagian-bagian janin. Denyut jantung janin didengar dengan stetoskop Leanek. Jadi kita pada saat tahu bahwa dia hamil nih, ada gerakan, otomatis kita akan melakukan Leopod atau pemeriksaan pada kehamilannya. Jadi kita tahu nih, oh berarti memang dia pasti hamil. Yang pertama dia ada gerakan janin, kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata memang benar ada janin di dalam perut ibu. Ya, bagus, terima kasih. Siapa yang masih ingat cara menghitung HPL? Jadi menentukan HPHT. Ya, silakan Lutfi. Iya Bu. Jadi Ibu kasih contoh ya. Seandainya dia tanggal 6 Januari tahun 2026. Coba Lutfi, silakan. Oke, baik. Silahkan Lutfi. Coba kita hitung. Dia HPHT-nya 6 Januari 2026. Rumusnya plus 7, plus 9, plus 0. Hasilnya berarti 13, 10, 2026. Oke, baik. Berarti untuk materi sebelumnya kalian sudah paham ya tentang tanda pasti kehamilan dan bagaimana cara menghitung HPHT atau masa HPL pada ibu hamil. Jadi hari ini kita pertemuan ketiga membahas tentang komponen dalam antenatal care. Sebelumnya Ibu tanya dulu deh, ada yang tahu apa pengertian dari antenatal care? Ada yang bisa jawab? Oke, Ella. Jadi pengertian dari ANC yaitu adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan secara berkala oleh tenaga kesehatan yang kompeten untuk memantau kesehatan ibu dan janin. Kemudian mendeteksi dini komplikasi kehamilan, memberikan tindakan pencegahan dan penanganan yang diperlukan, serta mempersiapkan persalinan yang aman dan kelahiran bayi yang sehat. Jadi di sini mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan dan screening pada pelayanan antenatal sesuai dengan standar pelayanan antenatal. Kemudian untuk apa sih? Untuk memantau kesehatan janin, kesehatan ibu ya, agar tidak ada terjadinya komplikasi, kemudian memberikan asuhan tindakan yang sesuai dibutuhkan oleh ibu tersebut ya. Oke, selanjutnya ada tujuan asuhan antenatal. Yang pertama, memantau kemajuan kehamilan, memastikan kesejahteraan ibu dan tumbuh kembang janin baik. Ya pasti, kita sebagai bidan pasti harus memastikan bahwa kondisi ibu atau janin harus dalam keadaan yang
baik dan sehat ya. Kemudian selanjutnya mempersiapkan ibu agar masa nifas dan pemberian ASI eksklusif berjalan dengan normal. Nah, ini juga penting nih. Kita kan sebagai bidan, apalagi kita ya, kita ada program bayi itu harus ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi kita juga pada saat melakukan asuhan, pada saat proses kehamilan walaupun dia belum lahir, kita juga penting memberikan edukasi mengenai ASI eksklusif. Nah, yang pertama, trimester pertama ada pemeriksaan 1 kali pemeriksaan kandungan di usia ke 12 minggu dan USG. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, 2 kali di minggu ke-20 ditambah dengan USG dan minggu ke-26. Nah ini juga sebenarnya opsional ya. Kalau ibu saranin dia lebih yang ke pemeriksaan pertama, dia harus ada USG. Tapi kalau trimester kedua nggak apa-apa. Tapi kalau ada pun lebih bagus gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, trimester ketiga ada 5 kali. Yang pertama di kehamilan 30 minggu, ada 34 minggu, 36 minggu, 38 minggu, dan 40 minggu. Kemudian ditambah 1 kali kunjungan pada minggu ke-41 apabila belum melahirkan. Kemudian informasi yang diberikan kepada ibu hamil ketika kita melakukan asuhan kebidanan. Ya. Yang pertama kunjungan trimester pertama. Ya. Informasi apa sih yang harus kita berikan kepada ibu hamil itu? Yang pertama, membangun hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan ibu hamil. Ya tentu, kita sebagai seorang bidan diharapkan mampu bekerja sama baik dengan ibu hamil. Kemudian mendeteksi masalah dan menanganinya. Ya pasti kita sebagai bidan juga harus wajib tahu bagaimana cara mengatasi apabila ibu hamil tersebut ada masalah. Contohnya misalnya tadi kita melakukan pemeriksaan awal penunjang misalnya. Pada saat pemeriksaan penunjang itu kita lakukan pemeriksaan darah. Kemudian lakukan pemeriksaan darah ternyata dia HB-nya rendah. Apa yang kita lakukan? Mungkin yang pertama kita harus memberikan edukasi mengenai apa? Gizi, makanan dia. Jadi sehari-hari mungkin kita bisa tanyakan, ibu kemarin makan apa? Atau mungkin sebelumnya biasanya makan apa di rumah? Pernah makan sayur enggak? Ikan atau buah ataupun bahkan vitamin. Ya mungkin kita bisa tahu, oh pantesan ibu ini HB-nya rendah karena dari gizinya aja kurang memenuhi. Dia tidak pernah makan ikan, tidak pernah makan sayur, buah-buahan dan segala macamnya. Kemudian penggunaan praktek tradisional yang merugikan. Nah ini juga sama ya. Pada saat nanti kalian pada sudah bekerja nih, mungkin kan tidak hanya di kota nih, nanti bakal dinas di pedesaan atau perkampungan. Nah kemudian ada beberapa di sana adat istiadat yang mungkin ya tadi ibu hamil tidak boleh makan ikan. Ada kan beberapa tempat yang meyakini bahwa ibu hamil itu tidak boleh makan ikan karena nanti amis. Iya kan, ketubannya amis dan segala macam. Nah itu kita juga harus sampaikan ke dia. Mungkin dia menghormati keluarganya, makanya dia melakukan atau tidak makan ikan tadi. Tapi kita kan sebagai seorang bidan tahu mana sih yang bagus untuk ibu hamil, mana sih yang enggak. Ya apalagi tadi kalau misalnya memang tradisional ya kita kasih tahu secara perlahan gitu ya sampai ibu itu paham. Kemudian mendorong perilaku yang sehat, di mana ada gizi, latihan, dan kebersihan, istirahat, dan sebagainya. Nah ini juga perilaku sehat itu sebenarnya tidak hanya berlaku pada ibu hamil ya. Kita pun tidak hamil pun harus selalu memastikan bahwa kita memiliki gizi yang bagus. Kemudian ada beberapa latihan misalnya kayak pernafasan. Nah pada saat proses persalinan kan ibu harus tahu nih bagaimana cara dia bersalin nanti. Mungkin nanti pada saat pembukaan apa yang harus dilakukan kita ajarkan untuk mengurangi kekhawatiran dia pada saat menghadapi masa persalinan seperti itu ya. Kemudian kebersihan yang ini juga penting, kebersihan, kemudian kesehatan. Mungkin beberapa ibu-ibu ada yang pengen olahraga, boleh nggak sih Bu Bidan saya olahraga? Boleh ya. Jadi jangan menganggap ibu hamil itu orang sakit. Ibu hamil itu orang sehat, justru dia juga bisa berolahraga pada saat kondisi dia hamil seperti itu ya. Sampai sini ada yang tanya? Ada? Nggak ada, jelas ya. Kemudian yang kedua, kewaspadaan khusus mengenai preeklamsi. Nah, ini tadi, pada proses kehamilan di trimester kedua, kita menentukan apakah ibu ini ada komplikasi atau tidak. Ya, kita mengetahuinya dari mana tadi? Pemeriksaan secara dini, ya. Deteksi dini, salah satunya tadi pemeriksaan darah. Misalnya kalau kayak preeklamsi, berarti apa yang kita periksa?
Tekanan darah. Tekanan darah yang normal berapa? Iya, jadi untuk memastikan itu kita tahu dulu nih, kira-kira tensi ibu itu normal nggak? Dan itu juga berlaku bagi yang lain. Misalnya dia edem. Nah, ya, edem itu kakinya kan bengkak nih. Kita cari tahu dulu nih, kira-kira kakinya bengkak tuh karena apa? Mungkin dia kecapean atau mungkin tidurnya kakinya gantung atau segala macamnya. Jadi kita juga aware gitu dengan ibu hamil kita gitu. Kita harus melihat kondisi dia mulai dari kepalanya bagaimana, kemudian fisiknya bagaimana, sampai dengan kakinya. Apakah ada bengkak? Kadang dia nggak sadar ya, mungkin karena dia ngerasa perut dia besar, jadi ya udahlah normal aja kalau kaki saya bengkak. Padahal ada beberapa yang tidak normal gitu ya, seperti itu ya. Kemudian trimester ketiga, usia kehamilan 28 sampai dengan 36 minggu dengan informasi mengenai letak janin dan posisi janin. Nah, ini juga kita pada saat melakukan palpasi kan pasti kita menentukan kondisi janin. Misalnya dia di atas ada apa, kemudian di samping ada apa, itu kan kita harus tahu ya, seperti itu ya. Jadi posisi yang bagus itu bagaimana, punggungnya di mana, bagian-bagian kecilnya di mana, bahkan kepala, posisi kepala yang tepat itu di mana seharusnya, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ada standar pelayanan asuhan antenatal atau yang biasa kita sebut dengan 10T, benar banget. Yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Jadi setiap ibu yang datang ke kalian harus kalian lakukan pemeriksaan berat badan, ukur tinggi badan. Mungkin kalau tinggi badan oke lah, kayak awal, kemudian bulan berikutnya enggak oke. Tapi kalau berat badan harus selalu diukur ya. Jadi setiap dia datang harus selalu diukur untuk menentukan bagaimana kondisi dia. Mungkin dia datang yang pertama dengan kondisi berat badan yang normal misalnya dengan usia kehamilannya. Tapi pada saat dia datang lagi ternyata kondisinya mungkin lebih kurus ataupun bahkan lebih besar badannya atau obesitas atau itu ya. Kemudian pengukuran tekanan darah. Nah, ini juga penting. Kita juga harus memastikan bahwa tekanan ibu itu normal atau tidak. Jadi melakukan tekanan darah juga sangat penting. Kemudian yang ketiga, pengukuran lingkar lengan atas atau biasa disebut kita dengan lila. Oke, di sini ada yang tahu nggak lila itu apa? Iya, Lia, silahkan. Apa lila, Dek? Ini Bu, pengukuran lingkar lengan atas. Iya. Bagaimana caranya, udah tahu belum? Iya Bu, sudah. Ya, coba praktekkan ke temannya di samping. Siapa ini? Rizky, coba. Bagaimana caranya? Baik Rizky, ini kalau melakukan kegiatan sehari-hari menggunakan tangan yang mana ya? Ya. Kita wajib menanyakan apakah tangan yang sering dipakai itu kanan atau kiri. Ya, bagus. Terus? Berapa hasilnya? Hasilnya ini ada 29. Oke, baik. Terima kasih Lia. Silahkan duduk. Jadi tadi Lia sudah melakukan pemeriksaan lila. Lila temannya ya, ini si Rizky. Rizky ini ternyata lilanya ada 29. Itu normal nggak? Normal. Kemudian menentukan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi. Nah, itu tadi kita tanyakan dulu apakah dia sudah mendapatkan vaksin tetanus atau belum. Kalau belum kita berikan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah, selama kehamilan minimal 90 tablet. Kalau 90 tablet itu kan berarti 3 bulan ya kurang lebih. Nah itu, jadi selama dia proses kehamilan dari awal sampai dengan persalinan 3 bulan saja dia rutin minum tablet FE-nya, dia insya Allah HB-nya normal. Seperti itu, makanya kita juga penting menanyakan apakah FE-nya diminum atau tidak, bagaimana cara minumnya. Mungkin tadi kita tanyakan, keluhannya ada nggak sih Bu pada saat minum tablet FE. Mungkin dia cerita, iya Bu saya agak mual segala macamnya gitu ya. Kemudian tata laksanaan kasus, kemudian pelaksanaan temu wicara atau konseling. Jadi kita juga sebagai seorang bidan pasti harus bisa lah ya berkonseling dengan
pasien kita. Jangan sampai tadi pasien datang ke kita dia tidak tahu informasi apa-apa, tidak mendapatkan informasi apa-apa. Jadi kita harus ya saling membutuhkan. Kita kan butuh pasien nih, pasien juga butuh kita. Tentu kita harus memberikan yang terbaik untuk pasien kita gitu ya. Ya pasti tadi kita harus memberikan edukasi, memberikan contoh, memberikan wejangan yang baik untuk ibu tersebut ya. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Ya, Intan, mau nanya apa, Dek? Izin Bu, saya Intan Andanavia. Saya izin bertanya, apakah USG harus dilaksanakan pada masa kehamilan, Bu? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi dengar semua ya. Apakah USG itu harus dilakukan pada masa kehamilan atau pada masa proses kehamilan? Yang pertama, harus kalau Ibu ya. Karena kita menentukan apakah dia hamil atau tidak itu salah satunya adalah penunjangnya adalah USG. Tetapi memang kadang kan ada beberapa masyarakat yang mungkin iya Bu Bidan, USG itu cukup mahal jadi saya hanya bisa sekali, tidak bisa berkali-kali setiap bulan. Nah itu nggak apa-apa. Jadi yang penting dia memastikan bahwa kondisi atau janinnya ada di dalam perutnya kemudian kondisinya baik. Ya, jadi nggak apa-apa satu kali aja. Atau misalnya memang nggak sama sekali mungkin dia jauh dari perkotaan ya mungkin nggak apa-apa. Tapi asal bidannya harus memastikan kehamilannya sehat gitu ya, seperti itu. Gimana Intan? Jelas? Oke. Ada lagi yang ditanyakan boleh? Ya, silakan. Izin bertanya Ibu, Ya. berapa kali pemeriksaan Lila dilakukan pada ibu hamil? Oke, bagus ya pertanyaan ya. Jadi berapa kali sih Lila harus kita lakukan pada kehamilan? Yang pertama pada saat dia datang, kita lihat kondisi dia. Badan dia gemuk kah? Kurus kah? Sedang kah? Ya. Tapi kalau misalnya seandainya kita pastikan, oh badannya gemuk nih, secara fisik kan kita tahu nih dia gemuk atau enggaknya, nah mungkinan enggak apa-apa enggak dilakukan. Tapi kalau misalnya maaf nih ya, mungkin yang agak kurus nih, kamu nih kan agak kurus nih, jadi harus dilakukan nih, ya minimal 1 kali. Nah pada saat pemeriksaan itu kan dia tahu nih, misalnya dia didapatkan lilanya, misalnya ya ibunya bukan kamunya nih, misalnya dia di bawah 23, berarti kan lila dia enggak normal, ya kan? Berarti kita harus memastikan apa? Kondisi asupan gizinya. Mungkin secara gizi ya tadi yang Ibu jelaskan, mungkin secara asupan nutrisinya kurang karena mungkin tadi efek ada yang namanya apa sih kayak tradisional ini gitu kan, mungkin tidak boleh makan ikan dan segala macam, kemudian dia badannya kurus. Tapi tetap harus kita melakukan edukasi mengenai gizi. Kenapa dia bisa lila? Karena lila itu dia sangat berpengaruh baik itu pada ibunya dan pada janinnya. Kalau ibunya aja kurang gizi, bagaimana dengan kondisi janinnya? Jadi memang kita sangat harus melakukan itu. Tadi ya, kalau misalnya memang dia keadaannya kurus, dari secara fisik, secara kasat mata, oh kurus nih harus dilakukan. Kemudian pas pula dia ternyata kurang. Nah berarti kan ada edukasi lebih nih ke dia. Bagaimana caranya agar dia mendapatkan cake yang normal pada saat sebelum dia proses persalinan. Karena memang yang namanya cake itu kan mempengaruhi ibu dan janinnya. Kalau misalnya ibunya kurang atau janinnya kurang, kemudian terjadi anemia, itu juga bisa tuh ya seperti itu. Jadi memang untuk berapa kali lila dilakukan itu minimal 1 kali dengan kondisi yang memang kita melihat oh sangat kurus. Mungkin tadi si Dama tadi mungkin secara fisik dia tidak gemuk atau kurus, tapi ternyata pada saat pengukuran lihat ternyata normal. Nah itu juga bisa ya. Jadi memang harus tetap dilakukan seperti itu ya. Dani gimana? Ada lagi? Cukup Ibu. Oke, baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ibu akan mencoba mempraktekkan pemeriksaan Leopard ya. Jadi yang pertama adalah Leopard 1 untuk menentukan apa Dek? Tinggi fundus uteri. Kemudian kita menentukan bagian teratas janin itu apa ya. Yang pertama kita lakukan pengumpulan perut ibu ya. Kemudian kita pastikan nih bahwa fundusnya berada di tepat atas. Jadi kan pada saat kita pemeriksaan itu kan kita tahu nih, iya kan, apa sih yang teraba pada saat di atas ini. Nah kita pastikan seperti itu. Kemudian kita ambil, ya, kemudian kita ukur. Kemudian Leopard kedua, apa fungsinya? Untuk menentukan posisi
janin. Leopard kedua, untuk menentukan bagian kanan dan bagian kiri ibu. Apakah bagian-bagian terkecil di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian menentukan apakah punggungnya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang pertama kita lakukan penekanan di sebelah kanan ibu. Kemudian kita meraba secara perlahan. Kira-kira pada saat kita melakukan perabaan, apa sih yang kita rasakan? Apakah dia keras, ya kan? Keras, memanjang, atau ada bagian-bagian kecil. Setelah itu Leopard keempat, untuk menentukan seberapa jauh sih apabila memang di bagian bawah ini kepala. Tapi kalau pada saat kita melakukan pemeriksaan Leopard ketiga ternyata bukan kepala, mungkin yang selanjutnya tidak usah kita lakukan, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan seberapa jauh sih, ya kan, kepala masuk ke dalam PAP. Kemudian apabila dia masih bisa digerakkan, berarti belum masuk PAP. Kemudian kalau sudah tidak bisa digerakkan, berarti sudah masuk PAP. Seperti itu, ya. Oke, selesai ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan teorinya, kemudian juga Ibu sudah mencoba mendemonstrasikan pemeriksaan Leopard. Sekarang Ibu minta kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan perkuliahan kita pada pagi hari ini? Silahkan. Siapa? Ya, Rizky, boleh. Kesimpulannya, komponen pada kehamilan memberikan arahan bagaimana bidan berpikir kritis, analisis, dan sistematis dalam mengenai kliennya. Sehingga pada saat memberikan pelayanan bidan, memberikan tindakan aspiratif, tindakan emergensi, dan tindakan komprehensif dengan cepat dan tepat. Baik, terima kasih Rizky. Rizky sudah menyimpulkan ya, apa sih kesimpulan pada materi kita pada pagi hari ini. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan mungkin sudah cukup jelas semua ya dengan apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Oke, Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi nanti kalian membagi tugas kelompok. Kalian kan ada 20 orang, jadi bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok tersebut membuat tugas, membuat video. Contohnya tadi, Ibu kan melakukan pemeriksaan Leopard nih, ya kan? Mungkin tadi ada yang mau melakukan pemeriksaan lila. Kemudian ada lagi satu lagi memeriksakan misalnya berat badan, tinggi badan, tensi, ya. Jadi nanti dibagi sesuai dengan ini. Kalau untuk pembagian kelompok, Ibu terserah ke kalian aja. Jadi kalian membagi menjadi 4 kelompok, kemudian tugasnya melakukan salah satu standar asuhan pelayanan antenatal care. Ya? Ada yang ingin tanyakan mengenai tugas mungkin? Oke, jelas ya. Selanjutnya. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan sudah cukup jelas untuk materi Ibu pada pagi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kalian sudah berpartisipasi dengan baik dan alhamdulillahnya juga kalian, Ibu senangnya kalian aktif gitu ya. Jadi ada yang menanya, kemudian Ibu jawab, kemudian Ibu tanya juga, kalian bisa menjawab seperti itu ya. Sampai di sini ada lagi? Nggak ada ya? Pertanyaan cukup mungkin. Oke, lebih dan kurang Ibu mohon maaf untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya lupa. Untuk pertemuan selanjutnya kita ada materi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita materinya membahas tentang kunjungan awal dan kunjungan ulang pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Jadi selain tugas tadi kalian akan baca-baca teori mengenai kunjungan ulang pada ibu hamil trimester pertama, kedua, dan ketiga. Ya, silakan. Demikianlah video pembelajaran saya di dalam kelas bersama mahasiswa Sarjana Kebidanan semester 4 pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan yang berbobot 5 SKS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.